Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi tentang akidah akhlak, yaitu tentang perilaku dosa besar. Nah, salah satunya yaitu mencuri. Apa sih arti dari kata mencuri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Bahkan korupsi juga termasuk kategori mencuri. Kenapa? Karena korupsi merupakan sebuah kejahatan yang serupa dengan mencuri. Cuman bedanya itu korupsi memiliki sebuah jabatan, sedangkan si pencuri ini biasanya seorang pengangguran. Nah, sedangkan menurut pengertian syara, mencuri yang mendapatkan hukuman had potong tangan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang layak dalam jumlah satu nisab dan dilakukan oleh seorang Islam atau kafir zimmi atau seorang murtad yang telah dewasa atau yang sudah balik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar. Kenapa? Karena dalam syariat Islam, apabila si pencuri itu mencapai satu nisab dan sudah memenuhi kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, maka si pencuri dapat dikenakan hukuman potong tangan dan diwajibkan untuk mengembalikan barang curian sebanyak yang dicuri. Jadi harus dikembalikan sesuai apa yang dicuri kepada si pemiliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu 'azizun hakim. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya ada dampak negatif dari perilaku mencuri. Yang pertama, bahaya bagi si pelaku pencurian. Yang pertama, ketidaktenangan dalam hidup. Nah, dia pasti memiliki rasa khawatir serta ketakutan karena selalu dibayang-bayangi oleh dosa-dosanya, atau minimal dia khawatir tertangkap oleh aparat hukum. Yang kedua, akan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap dosa yang dilakukan akan membekas di hatinya, dan apabila ia tidak menghentikan, maka akan semakin terjerumus pada pelanggaran lainnya. Dan yang terakhir, ditolak semua amal ibadahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang yang isi perutnya serta pakaiannya berasal dari barang yang haram. Dampak negatif yang kedua yaitu bahaya terhadap masyarakat, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Yang kedua,
ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat akan sangat terganggu sekali karena kenapa? Karena adanya sebuah ancaman pencurian dan perampokan, bahkan bisa sampai membunuh. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk menghindari perilaku mencuri? Yang pertama, dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Nah, terkadang kan manusia ini cenderung tidak dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga mereka sering sekali beranggapan bahwa rezeki Allah itu tidak bisa didapat tanpa mencuri. Padahal Allah telah menyatakan dengan tegas, jika manusia mensyukuri nikmatnya, tentu akan diluaskan rezekinya, dan begitu juga sebaliknya. Jika manusia tidak dapat mensyukuri nikmatnya, maka Allah pasti akan memberikan azab yang sangat berat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, cara menghindari perilaku mencuri yang kedua, yaitu menghormati hak milik orang lain. Nah, Islam sudah mengakui dan menghormati hak milik, serta terkadang suka ikut mengatur tentang hak milik tersebut. Penghormatan Islam terhadap hak milik tampak jelas dalam penghormatannya terhadap harta benda yang merupakan tumpuan hak milik tersebut. Nah, sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik dinyatakan dalam Al-Quran dengan larangan memakan dan menggunakannya secara tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, dampak cara menghindari perilaku mencuri yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita pasti akan melakukannya dengan sadar dalam rangka beribadah dan mengharap ridho dari Allah SWT. Kita akan menganggap kita akan mengusahakan seluruh kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri kita dalam rangka mengaktualisasikan tujuan kehidupan kita selanjutnya, mau bagaimana, mau seperti apa. Bisa berarti bahwa dalam bekerja ini kita akan bersungguh-sungguh karena bagi diri kita bekerja tidak lain adalah ibadah. Dengan etos kerja yang tinggi ini juga, didasari iman kita yang kuat, insya Allah akan menghalangi pribadi kita untuk melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, korupsi, dan perampasan hak-hak orang lain. Next. Nah, selanjutnya ada strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, ada strategi preventif. Strategi preventif ini harus dibuat dan dilakukan
serta diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Jadi setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi tersebut. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini juga harus dibuat dan dilakukan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi sudah terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang cepat. Dengan dasar pemikiran ini juga banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Dan yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi tersebut. Nah, yang terakhir, adanya hikmah larangan perilaku mencuri. Yang pertama, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Kenapa? Karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak Adam adalah had. Yang kedua, hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Kenapa? Karena karunia Allah tidak terhitung jumlahnya, akan tetapi apabila seseorang telah memiliki dengan cara perolehan yang halal, maka haknya wajib untuk dilindungi. Yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Kenapa? Karena mencuri adalah cara singkat untuk memperoleh sesuatu dan memilikinya secara tidak sah. Perbuatan ini juga tidak terpuji karena membuat orang lain tidak aman dan cenderung pada sikap malas, tidak mau berjuang dan tidak mau berusaha. Itu sama aja. Sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam kita. Dan yang terakhir, pencuri menjadi jerah dan terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Memperoleh rezeki dan karunia Allah merupakan kebutuhan setiap manusia. Akan tetapi, cara memperolehnya itu diatur oleh syariat sehingga keamanan dan ketentraman batin setiap orang akan terjaga dan terpelihara juga. Pencurian dilarang, sedangkan usaha lain seperti berdagang dan pertanian diperintahkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.